Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nugraha dari kelas D3TT 4201. Nah, di sini saya ingin mengerjakan uji kom 2 praktikum Jartel Broadband. Nah, di mana soalnya itu membuat sebuah video tutorial praktikum modul 3 dan 4 dengan ketentuan sebagai berikut, seperti ini. Nah, jadi langsung saja saya ingin mengerjakan modul 3 terlebih dahulu. Kita langsung ke bagian VMware-nya. Kita masuk ke halaman Trixbox. Nah, jadi si Trixbox ini tuh merupakan web server yang dibuat menjadi satu sistem operasi, yaitu Linux CentOS. Langsung saja jika sudah ke halaman login. Nah, jika sudah ke halaman ini, kita login menggunakan user root. Ke user root. Nah, passwordnya itu sesuai dengan password yang kita buat pada praktikum sebelumnya. Trixbox. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita coba mengkonfigurasi networknya atau si IP si Trixbox ini dengan cara ketikkan sistem config network. Nah, di sini kita pilih yang edit device, lalu ETH0. Nah, di sini kita atur IP-nya. Nah, static IP ini tuh digunakan untuk hostname dari si web Trixbox-nya buat di Windows atau buat dijadikan web servernya. Nah, biar gampang kita buka CMD terlebih dahulu. Kita ketikkan ifconfig. Nah, karena di sini saya memakai jaringan WiFi, maka di CMD-nya itu atau di ifconfig CMD-nya itu kita atau saya pilih yang adapternya itu yang WiFi yang ini. Nah, ini disesuaikan dengan jaringan masing-masing. Nah, untuk IP-nya kan ini untuk IP-nya, lalu ada default gateway. Untuk IP-nya karena tidak ada ketentuan, jadi saya isi 172.16.0.17 saja. 17. Nah, untuk default gateway IP-nya itu kita samakan dengan default gateway yang ada di Windows 172.16.0.1. Nah, jika sudah, kita OK. Kita save dan pilih save and quit. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal reboot saja. Nah, kita tunggu sampai dia muncul ke halaman login lagi. Kita tunggu. Nah, untuk tambahan informasi, mungkin VMware ini merupakan software virtualisasi ya. Jadi kita bisa menginstal sistem operasi bayangan. Jadi sebelum kita menginstal di Windows kita bisa melihat Windows yang ingin kita install itu di VMware-nya. Kita install dulu di VMware untuk melihat hasil dari si Windows yang ingin kita buat, seperti itu. Dan untuk settingan networknya wajib atau nggak wajib atau pokoknya disesuaikan dengan jaringan. Nah, di sini saya memakai braid. Kalau misalnya ini bisa pakai NAT atau pakai custom, bisa, pokoknya disesuaikan. Kita tunggu sampai halaman login. Ini satu merupakan digital terakhir. Step.
Sudah mau masuk. Nah, jika sudah masuk ke tampilan login, kita login lagi seperti biasa dengan user root. Lalu passwordnya sesuai. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan si IP dari Trickbox ini ke Windows, browser Windows 172.16.172.16.0.17. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka dipastikan si Trickbox-nya ini terkoneksi atau terhubung dengan Windows kita. Nah, kan default-nya ini menggunakan user mode. Nah, kita ubah menjadi admin mode dengan cara kita pilih switch, lalu kita masukkan identitas default dari si Trickbox-nya. Untuk username itu main dan passwordnya itu password. Nah, kita tunggu. Nah, maka otomatis berubah menjadi admin mode. Nah, dengan admin mode tentunya kita akan lebih leluasa nantinya, karena akan banyak fitur yang terbuka di admin. Nah, setelah itu kita pilih PBX, lalu PBX setting untuk membuat dua buah extensionnya, karena soalnya kan itu membuat dua klien. Nah, jadi kita membuat dua klien atau dua extension. Nah, setelah ini masuknya ke extension, kita buat langsung klik submit. Nah, untuk user extensionnya ini kan untuk NIM saya itu 4 digit NIM terakhir itu 4 digit angka NIM terakhir itu 4140. Nah, jadi untuk klien satunya itu untuk saya itu 4140. Nah, kita isi 4140. Display name-nya itu kita isi klien 1, lalu ship aliasnya itu klien 1 juga. Untuk ini nggak usah diisi cid num alias. Nah, kita atur lagi di bagian script-nya. Script itu password untuk dimasukkan di login pas Joyper-nya. Kita masukkan saja 300. Nah, untuk supaya tidak lupa, mungkin bisa passwordnya itu bisa sama dengan klien 2. Nah, user 1 sudah dibuat atau klien 1 sudah dibuat. Kita coba lagi membuat klien 2. Klien 2 itu kan kebalikan 4 digit NIM angka terakhir. Nah, karena 4 digit NIM angka terakhir saya ada 0 di awal, 0414, mungkin jadi klien 2-nya itu hanya 414. Kita coba 414, kita buat 414. Display name-nya itu kita kasih klien 2. Ship aliasnya itu kita kasih klien 2 juga. Dan untuk passwordnya mungkin kita samain aja biar nggak pusing atau lupa. Submit, kita submit aja langsung. Nah, jika sudah membuat dua klien atau dua extension, jangan lupa kita mengklik tulisan yang diwarnain oranye ini, apply configuration change. Nah, lalu continue with reload. Jika sudah, kita atur bagian ship.configuration-nya dengan cara kita pilih menu PBX, lalu config file editor. Lalu kita pilih ship.configuration. Nah, ini pada bagian paling bawah ini kita isikan tulisan tambahan itu video support sama dengan yes, allow H263, allow sama dengan H263P. Nah, si video support yes ini itu jika kita ingin membuat video conference-nya itu wajib kita yes kan,
atau jika kita ingin membuat video conference lebih dari satu user, bisa 2 user atau lebih. Nah, kita wajib mengiaskan video supportnya. Lalu untuk H263 untuk protokol H263-nya juga harus diizinkan atau di-allow. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita klik update. Nah, jika sudah seperti ini, kita tes ke Joyver langsung. Nah, pada halaman login Joyver, nah kan tadi kita buat klien satunya itu 4140. Jadi kita masukin di username-nya itu 4140. Dan untuk passwordnya itu kan sama klien 2, 300. Kita isikan 300. Nah, seperti ini kita login. Dan untuk hostname-nya kita isikan IP si Trickbox ini 172.16.0.17. Nah, kita next. Nah, untuk plugin proxy kita skip saja. Nah, pastikan di SIP UDP-nya itu kita melihat found atau ditemukan. Jika sudah, kita next. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah seperti ini ada tulisan hijau, maka si setting Joyver-nya ini sudah benar, sudah terregistrasi. Nah, tinggal kita konfigurasi di klien 2. Di sini klien 2 saya menggunakan BlueStack atau emulator untuk Android, dan kita langsung saja ke klien 2. Klien 2-nya itu kan kebalikan dari NIMS tadi. Jadi kan pas itu 4. Nah, untuk passwordnya kan sama dengan klien 1, 300. Kita isikan. Untuk hostname-nya juga sama. Kita masukkan IPC Trickbox-nya 172.16.0.17. Kita next. Kita skip bagian proxy. Nah, di sini juga sudah ditemukan SIP UDP-nya. Ini. Finish. Nah, seperti ini. Kita tes saja apakah klien 1 dan klien 2 itu bisa terhubung dengan baik. Kita tes dengan cara menelpon. Bebas mau di klien 2 ke klien 1 atau di klien 1 klien 2. Nah, di sini saya ingin menghubungi klien 2 melalui klien 1. Nah, untuk nomor klien 2 kan ini 414. Kita ketikkan di dial. Kita ketikkan 414. Apakah ada respon di klien 2? Nah, ada. Jadi si ininya udah, si klien 1 sama klien 2 itu udah terhubung dengan baik. Kita jawab saja. Nah, jadi untuk modul 3 mungkin sudah selesai. Lalu kita lanjut pada modul 4. Nah, modul 4 ini kita menggunakan Ethereal. Nah, Ethereal ini tuh software untuk mengcapture atau menganalisis paket-paket yang ada pada jaringan kita. Atau mengcapture itu kayak merekam. Jadi si data yang berlalu lalang di jaringan kita itu atau di komputer kita itu dapat direkam atau di capture seperti itu. Kita tunggu. Untuk ini mungkin sudah tidak digunakan, bisa di close. Di Sublime juga bisa. Nah, jika sudah kebuka tampilannya seperti ini, kita menuju capture interface. Dan agak lemot ya. Kita coba buka lagi. Nah, biarkan
si ininya itu berjalan ya, apa namanya, telepon dari klien satu klien ini tetap berjalan karena kita ingin menganalisis paket tersebut seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih yang Microsoft karena di sini saya menggunakan jaringan WiFi. Nah, misalnya untuk ada teman-teman yang adapternya memakai PMNet 1 atau 8, nah teman-teman bisa pilih yang ini, yang selain yang itu, pokoknya sesuaikan dengan adapter. Kita pilih prepare. Nah, kita centang di sininya. Nah, jadi si fungsi dari sini itu dia akan setelah 1 menit dia akan berhenti mengcapture-nya. Nah, jika ingin menganalisis misalnya 5 menit, kita isikan saja 5 menit seperti itu. Kita langsung start. Nah, di sini kita tunggu 1 menit. Nah, perlu diketahui, jadi jika kita ingin menggunakan Ethereal ini, kita wajib mendownload terlebih dahulu WinPCAP, download software WinPCAP gitulah. Seperti itu. Kita tunggu saja sampai 1 menit. Nah, setelah 1 menit ini kita nggak usah klik stop, kan tadi kita sudah atur, jadi otomatis gitu. Kita tunggu. Nah, kita lihat. Nah, secara otomatis dia akan men-stop capture-nya pada menit 1. Setelah ini kita melakukan filter. Kita pergi ke Analyze, Conversation List, lalu kita pilih yang IP versi 4. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih yang address A sama B-nya itu yang punya kita. Nah, yang ini kita apply, klik kanan, apply as filter, selected A dan B. Kita tunggu. Nah, 172 bukan ini deh. Bentar. Kita ulang. Conversation list IP versi 4. Satu tujuh dua 16 tadi itu 1601. Kita di sini juga bisa kan? Bisa. Apply. Kita coba. Kita analyze conversation list IP versi 4. Yang 172.16 ininya yang 17 161. CMD. Kita coba 651 172 16 01. Kita coba ulang lagi. Tadi mungkin salah klik kali ya. Kita
ulang start and capture interface. Kita pilih yang Microsoft, kita centang ininya 1 menit, lalu start. Kita tunggu 1 menit lagi. Baru setengah jalan. Masih jalan. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, kita lakukan hal yang tadi lagi, conversation IP versi 4, address A sama ini kan 10.150, betul yang ini ABMB. Satu 72 19 17 API address 172.16.01. Coba kita satu 72.16. Oh 150 ya. Oh iya. Dan IP ADDL sama dengan 172.16.0150. Nah, seperti ini. Kita pilih yang di code as, kita pilih yang RTP, kita apply, kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita lalu ke statistik, ke RTP dan show all stream. Nah, seperti ini. Dia tuh ada nanti yang dianalisnya itu dia ada source IP address, ada source port, ada destination, ada test port, ada ada destination port, ada SSRC, payload, paket, ada loss, ada max delta, ada jitter dan lain-lain pokoknya. Kita pilih yang save as ini. Kita simpannya di desktop aja. Di desktop kita masukkan namanya. Misalnya Fujicom 2Pix. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, kita setelah ini kita coba lihat outputnya atau hasilnya.
Oh iya, lupa maaf. Saya lupa memasukkan extensionnya. Kita coba lagi. Kita save as. Kita simpan di desktop lagi. Kita kasih nama ujicom 2x. Nah, .csp. Nah, csp ini merupakan ekstensi yang bisa dibuka di di Excel. Nah, untuk kasus ini di laptop saya kurang tahu kenapa setelah dibuka hasilnya beda, nggak bisa. Jadi harus nah seperti ini jika tidak dianalisis terlebih dahulu. Kita coba yang analisis. Jika saya melakukan analyze terlebih dahulu, nah kita pilih satu, analyze. Nah seperti ini. Lalu kita pilih save as csp. Lalu kita coba lagi di desktop. Kita ujicom 2 jartel fix.csp. Kita oke. Nah kita close, bisa di close itu. Lalu kita buka yang outputnya. Ini merupakan tanpa saya klik ujicom 2, tanpa saya klik analyze. Dan ini yang di analyze terlebih dahulu. Kita coba buka yang di analyze atau yang. Nah seperti ini hasil outputnya. Sini juga terdapat paket yang tadi ada di ini. Nah mungkin seperti itu pengerjaan ujicom 2 praktikum jartel broadband ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kakaknya. Sehat selalu. Stay safe at home. Terima kasih.